قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Nah, kaum muslimin, kali ini kita akan mengangkat sebuah video dari seorang ustadz kaum muslimin, Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA kaum muslimin. Dan insya Allah beliau ini adalah ustadz yang bermanhaj salaf, di mana di dalam video ini beliau memberikan komentar tentang adanya cerita-cerita pembodohan dari para habaib kaum muslimin. Ada yang sampai nama Habib itu bisa dijadikan jawaban pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir kaum muslimin, Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian ada lagi doktrin pembodohan yang disebarkan oleh para habaib kepada jamaahnya. Habib itu mengatakan hanya dengan modal cinta kepada Habib itu bisa memasukkan orang ke surga tanpa hisab. Meskipun pelaku maksiat, meskipun nggak sholat, ibadahnya berantakan. Ya pokoknya asal cinta sama habaib itu masuk surga kaum muslimin. Nggak perlu baca kitab Al-Quran, nggak perlu baca hadis, nggak perlu hafal kitab-kitab para ulama, nggak perlu baca-baca kitab ulama. Ya, yang diperlukan cinta kepada para habaib katanya kaum muslimin. Ini kan pembodohan yang sangat luar biasa ya. Coba kita simak dulu ceramah dari Ustadz Helmi Basri LCMA hafizahullah ta'ala. Menuhankan seseorang yang disebut Habib. Saya bukan benci Habib, tapi saya benci Habib yang merusak agama Islam. Kalau ada oknum menamakan dirinya Habib atas nama keturunan Nabi, seolah-olah dia sama dengan Nabi, lalu bisa memberikan segala yang diinginkan. Apa kata salah seorang Habib? Kalian mau buat dosa, mau buat apa silakan. Cintai Habib sebagai keluarga Nabi, kalian selamat. Nanti kalau kalian mati, tulis nama Habib itu, letakkan di bawah keningnya di dalam kain kafannya. Kalau nanti malaikat Mungkar Nakir nanya, ndak usah dijawab, tengokkan aja kertas tuh. Ini pembodohan yang luar biasa bagi umat Islam. Adakah yang percaya? Banyak. Orang-orang jahil, orang-orang tidak berilmu, yakin dengan hal seperti itu. Ada juga mengatakan, kalau kalian mencintai kami sebagai Habib, pasti kami akan berikan kalian syafaat. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa memberikan syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari akhir, dia menghadap kepada Allah dan meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat itu. Sekarang ada di antara mereka yang memastikan, asal kalian mencintai kami, pasti kami akan memberikan kalian syafaat dan masuk surga. Tuh, betul sekali kaum muslimin. Memang banyak para habaib itu kalau ceramah kaum muslimin isinya doktrin. Doktrin untuk mengunggulkan nasab mereka. Padahal nasab mereka ini entah benar, entah tidak. Kalaupun benar kaum muslimin, ya Allah Subhanahu wa taala nggak lihat nasabnya. Nggak lihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak melihat rupa-rupa kalian. Apakah rupa kalian ini orang Arab, orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, orang Indonesia? Nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amaliyah kalian. Hati kalian ini benar nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhlas apa enggak beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesuai tidak amalan kalian ini dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah? Sesuai dengan contoh, sesuai dengan perintah dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, serta generasi terbaik umat Islam ini. Ya kalau tidak sesuai, gimana mau masuk surga? Apalagi menjamin orang lain untuk masuk surga. Ya, ada itu Habib yang mengatakan kaum muslimin, nggak perlu baca kitab ini, nggak perlu baca kitab itu, nggak perlu hafal kutubus sittah, nggak perlu hafal kitab apalah. Ya, yang dibutuhkan, yang diperlukan itu hanya cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Habib. Maksudnya cinta kepada Habib kaum muslimin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu.
bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtad, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila, Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin ya, jadi nggak perlu pinter, nggak perlu paham syariat Islam, nggak perlu baca kitab tafsir, nggak perlu baca kitab ulama, nggak perlu baca kitab-kitab fikih, ya, nggak perlu baca kitab-kitab tauhid. Pokoknya sekarang ini yang perlu cinta kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Habib maksudnya. Cinta kepada Habib itu katanya wajib kaum muslimin. Ya, karena apa? Habib itu mulia. Meskipun Habib bodoh, Habib gila, Habib nakal, Habib ahli maksiat, pokoknya kaum muslimin, ya tetap lebih mulia. Ya, Habib mulia itu bukan karena dia ulama, bukan karena dia faham agama, tapi karena di dalam tubuh mereka ini mengalir darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sejak kapan ada aliran darah Nabi kemudian menjadi mulia? Nuh, anak Nabi Nuh alaihissalam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istri Nabi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, dari mana judulnya orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena keturunan? Gak ada. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang hari kiamat nanti kaum muslimin. Ya, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Nanti kata Allah, ketika sangkakala sudah ditiupkan, gak ada lagi ikatan nasab. Ya, nafsi-nafsi sekarang mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing, mempertanggungjawabkan amaliyah masing-masing. Wala yatasaalun. Mereka gak saling bertanya, ente anak siapa? Ya, ente anak Nabi kok seperti ini? Gak ada. Semua dipertanggungjawabkan masing-masing. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Nggak ada orang itu memikul dosa orang lain, nggak ada. Nggak ada orang mendapatkan pahala orang lain, nggak ada. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Najm ayat 39 dengan jelas mengatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang dia usahakan. Ya. Meskipun anak Nabi kalau nggak berusaha mencari ridho Allah, nggak berusaha menjalankan syariat Islam ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka dia nggak akan mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Nggak akan mendapatkan. Jadi jangan sok pede mentang-mentang Habib, ya, yang itu pun entah nasabnya entah benar entah salah, kok tiba-tiba dengan pedenya merasa, wah kami Habib ini masuk surga. Bahkan bisa mengajak orang untuk masuk surga asal orang cinta sama Habib, ya. Cerita Bang Maman seperti itu kaum muslimin, ya. Dan yang diceritakan oleh Ustadz Helmi Basri tadi kaum muslimin, ya, itu cerita tentang Bang Maman, ya. Coba kita simak ceritanya kaum muslimin. Muridnya Habib Salim Jindan ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, man, lo dagang? Iya beb.
bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat, didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka lo man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis tipe orang sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Dah tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Tuh kaum muslimin ya, Bang Maman ini kaum muslimin sholatnya berantakan, maksiatnya luar biasa. Tapi karena cinta sama Habib, ya pas Maman mati, dititipin surat. Ya, kalau ditanya sama malaikat katanya nggak usah jawab, lu kasih surat dari gua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan pernyataan kufur yang seperti ini kaum muslimin, pernyataan kufur. Ya, coba kaum muslimin, sealim apa, setakwa apa juga si Salim Jindan ini kaum muslimin, sehingga dia bisa menitipkan surat untuk malaikat, ya, untuk orang ahli maksiat supaya masuk surga tanpa hisab. Coba, sekelas istri Nabi, anak Nabi, yang jelas istri Nabi, anak Nabi, ya. Kemudian para sahabat Nabi yang jelas-jelas dijamin surga, nggak pernah mereka seperti itu kaum muslimin, nggak pernah. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, ya Fatimah binta Rasulillah SAW, salini bima syi'ti la ukhni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku sesuatu yang kamu kehendaki. Aku tidak dapat melindungi kamu dari siksa Allah sedikit pun. Itu Nabi Muhammad SAW kepada anak kandungnya. Jelas. Ya sekarang Habib, siapa sih Habib? Ya, benar apa enggak mereka zuriat Nabi, itu juga enggak jelas. Ya, enggak jelas. Kalaupun jelas, anak Nabi Muhammad SAW yang kandung saja, Nabi enggak bisa tolong. Ini kok Habib bisa nolong Bang Maman, yang jelas-jelas pelaku maksiat, yang jelas-jelas sholatnya berantakan, ditolong oleh Habib bisa masuk surga tanpa hisab. Karena apa? Karena cinta kepada Habib. Ini kan doktrin pembodohan kaum muslimin. Doktrin pembodohan. Ya makanya sekarang ini urusan para Habib diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka selama ini merusak syariat Islam. Ya, merusak syariat Islam. Makanya sekarang diporak-porandakan. Ya, bahkan sampai gontok-gontokan dengan muhibbinnya. Ya, orang NU kan tadinya muhibbinnya semua kaum muslimin. Sekarang gontok-gontokan, ya. Gontok-gontokan dengan muhibbinnya. Ya Allah, itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, al-ahilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Nanti orang yang saling mencintai di dunia ini, ya di akhirat nanti jadi saling memusuhi, kecuali cintanya yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau para habaib dengan muhibbin selama ini cintanya dibangun dengan doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan, ya. Mudah-mudahan mereka segera bertaubat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.